Ya, kita kembali ke Lunch Talk. Tadi kalau kita lihat Pak Basuki sepertinya sudah bawa setumpuk data yang ingin diperlihatkan supaya ini masyarakat Jakarta juga bisa lebih waspada dan tahu posisi tempat tinggal mereka ada di wilayah mana, ini amankah atau tidak. Mungkin bisa diperlihatkan zona merah di sekitar mana Pak, dan juga biru, hijau, dan kuning juga ada. Gimana saja Pak Basuki? Oke, jadi dapat saya perlihatkan dari peta yang kami pegang ini, sebetulnya untuk DKI Jakarta ini lebih banyakkan di zona biru. Zona biru artinya zona kerentanan tanah yang sangat rendah, gitu. Karena memang sebagian besar Jakarta itu berada di daerah datarannya itu flat. Ada beberapa lokasi, kalau yang hijau ini masuk di area rendah, kemudian yang kuning-kuning ini masuk di zona sedang. Mungkin dapat diperhatikan untuk zona kuning ini hanya di beberapa lokasi, spot-spot tertentu, ini lebih kecenderungannya pada di das, aliran sungai, daerah-daerah aliran sungai. Itu yang ada 22 kelurahan itu tadi? Betul, ya. Ini hampir semuanya itu di daerah aliran sungai. Ini menunjukkan bahwa ada kemiringan lereng di daerah sekitar itu, gitu. Sehingga ini berbahaya ya untuk masyarakat ataupun warga yang berada ataupun tinggal di daerah-daerah aliran tersebut, gitu. Untuk lokasi-lokasi yang lainnya itu relatif masih aman. Betul. Oke, zona biru itu relatif aman. Dia tinggal di zona mana kira-kira? Saya di tengah. Di tengah ya? Ya, antara aman, merah dan biru? Oke. Saya aman. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita misalnya ada yang di utara sana gitu, itu kan kita lihat juga meskipun tidak berada di aliran sungai, tapi misalnya di Marta Dinata atau di Pluit itu banyak sekali yang retak-retak, misalnya di timur juga Pulau Gadung, Rawamangun, itu kan juga banyak sekali jalanan rusak gitu. Apakah itu karena ambles kah atau seperti apa sih Kang ya? Pertama itu yang jelas adalah sebagian besar wilayah Jakarta itu mengalami penurunan permukaan tanah. Semua orang udah tahu itu kan. Jadi kondisi tiap tahun ini sebetulnya lebih berbahaya dibandingkan dengan persoalan lainnya. Itu setiap tahun kita bayangkan 20 cm. 5 tahun yang akan datang itu udah 1 meter kan. Jadi dengan semakin turunnya permukaan tanah yang ada, otomatis dia akan menjadi potensi genangan. Ya. Kedua, ada potensi kecenderungan kenaikan tanah lunak. Ya, jadi memang ada kecenderungan intensitasnya semakin bertambah. Kasus misalnya di Jalan Marta Dinata yang kemarin itu ambruk itu, kan side panel itu sebetulnya ngegantung. Jadi waktu dia dipancang, dia tidak menyentuh pada lapisan tanah terkeras, sehingga mungkin tergerus goncangan air, dia patah, tumbang, itu akhirnya turun. Nah kejadian ini juga ditemukan pada beberapa pilar beton yang dipasang di banjir Kanal Barat, di sekitar dekat Pasar Rumput. Itu berapa kali tiangnya itu ambrol. Ya. Jadi sebetulnya pengetahuan kita tentang kondisi tanah, aspek secara geologis itu akan sangat membantu. Pertama pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dilakukan untuk skala penanganan pembangunan yang skala besar. Memang harus diakui bahwa saat ini sebetulnya kondisi bangunan-bangunan tinggi di Jakarta kalau konstruksinya memang sudah kuat, itu mungkin tidak akan berpengaruh besar lah untuk mengalami kemiringan ataupun mengalami keretakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ada wilayah-wilayah yang selama ini memang punya potensi mengalami penurunan permukaan tanah, nah pengetahuan yang kita harus dorong kepada masyarakat itu adalah untuk selalu waspada kemungkinan pada saat musim hujan itu akan terjadi potensi genangan yang besar. Karena yang menjadi PR terbesar sekarang ini, apakah dari pekerjaan-pekerjaan penanganan banjir yang dilakukan selama ini atau penanganan genangan ini sudah berhasil mengurangi jumlah titiknya atau tidak. Karena kalau semakin banyak pengambilan air tanah secara berlebihan, secara terus-menerus, potensi genangan akan lebih besar. Jadi dibandingkan dengan longsor, memang longsor kalau di tepi sungai itu bisa memakan habis bangunan dan menggerus tanah yang ada di sekitar itu, langsung hilang saja. Tapi potensi kejadiannya hanya pada titik-titik tertentu, tidak merata. Misalnya kalau kejadian di Banjarnegara itu mungkin karena kondisi topografinya ada perbukitan yang amblas langsung menghantam satu perkampungan. Tapi kalau di Jakarta ini mungkin hanya pada beberapa titik, ya kemungkinan pun
pada 1 atau 2 rumah saja. Nah ini selain kewaspadaan yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat Jakarta, mungkin kalau di Jakarta Utara kita sering lihat perumahannya meninggikan tanggul mereka, itu untuk banjir. Tapi kalau untuk longsor sendiri nih apa yang harus dilakukan tindakan konkretnya untuk warga, apa yang harus mereka lakukan? Sebetulnya pemerintah DKI Jakarta ini ada niat untuk dibantu oleh pemerintah pusat akan menormalkan semua daerah aliran sungai. Jadi bentangnya itu akan diperlebar dan akan diperkuat dengan sistem pengocoran kalau siring lah ya istilahnya ya, atau model yang sekarang dilakukan di Kampung Pulo. Nanti memang ada rencana khususnya hanya untuk Ciliwung saja ya. Untuk Ciliwung itu akan diupayakan menormalkan kondisi bentang sungainya dan mengamankan tepiannya dengan membuat semacam jalan inspeksi dan dengan cara pemasangan sidepel yang untuk memperkuat dinding sungai tersebut. Tapi kalau pendekatan ini dilakukan, memang nanti debitnya bukan debitnya, memang air akan cepat mengalir, tapi lanskap sungainya jadi hilang. Jadi sebetulnya kalau kita orang lanskap bilang, kenapa tidak dengan cara penghijauan? Jadi ibaratnya memang penduduk dipindahkan. Kalau Belanda itu bukan mengatakan Belanda lebih pinter ya atau apa ya, itu kan dulu punya kebiasaan mengeruk sungai, kemudian meninggikan tanggul-tanggul di sepanjang bantaran sungai, dan tanah yang dikeruk dan ditumpuk di situ kan sebetulnya tanah yang tidak layak ya, sangat subur dan labil sekali. Nah, tapi sekali lagi penyebab pertama sebetulnya kalau orang tahu bahwa wilayah itu bencana, orang tahu. Tapi yang menyebabkan daerah bencana itu menjadi punya potensi bencana karena penduduknya terus bertambah. Nah itu ya, jadi kalau BPBD bilang tadi direlokasi gitu, yang paling mudah kan seperti itu. Tapi seandainya masih ada penduduk di situ, beberapa hal yang perlu dilakukan apa Basuki? Misalnya drainase harus diperbaiki. Itu seperti apa perbaikannya? Ya untuk saat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat, kita sudah mulai melakukan penanggulan gitu. Karena itu salah satunya adalah untuk mengantisipasi longsor juga gitu. Ketika misalnya di tebing-tebing sungai yang curam itu ketika sudah dilakukan tanggul-tanggul di sungai itu tentu akan lebih kuat gitu. Nah memang menjadi kendala ketika aliran ini menjadi lebih lebih cepat gitu. Sedangkan untuk di daerah utara itu penurunan muka tanah itu semakin cepat gitu. Mungkin kita juga bisa melihat di daerah sekitar Gunung Sahari gitu. Itu kita sudah tinggikan jalan itu dengan sebelah barat dengan sebelah timur itu akan kelihatan timpang sekali gitu. Itu juga salah satunya proses itu, karena ketika itu tidak dilakukan maka air dari laut itu akan berbalik arah gitu, karena itu backwater. Jadi sehingga kalau ini tidak ditinggikan maka air akan limpas gitu ke daratan. Ini salah satu upaya kita juga untuk menjaga supaya daerah-daerah sekitar itu tidak terjadi genangan ketika misalnya terjadi curah hujan tinggi maupun banjir-banjir kiriman gitu. Itu ya, air tidak boleh ditahan ya Kang ya? Iya, air tidak boleh ditahan, apalagi air mata ya, nggak boleh ditahan itu. Jadi begini, prinsipnya kita harus memahami di mana kita tinggal. Kedua, kita harus memahami sebetulnya apakah tempat tinggal kita itu punya potensi rawan bencana atau tidak. Memang kita perlu memperkuat aparat di tingkat wilayah, kelurahan, ya kalau perlu RT RW atau misalnya tingkat kecamatan, peta tentang informasi wilayah rawan bencana juga harus terinformasi kepada masyarakat. Kemudian memang yang menjadi kesulitan itu adalah ketika orang mendirikan rumah itu harus kan memiliki izin mendirikan bangunan. Memang harus diakui beberapa rumah yang tinggal di itu mungkin sebagian besar tidak memiliki izin ya. Memang tidak ada yang mengizinkan kalau memang daerah tersebut memang tidak diperkenankan untuk dibangun perumahan. Apalagi tapi kalau untuk industri atau misalnya properti bank besar begitu kan kadang-kadang susah juga gitu. Ya, sebetulnya yang hampir mendekati hal yang sama itu yang agak tinggi ke itu adalah di Depok. Nah, Depok itu kan kemarin ada pengembang besar yang menggerus sekitar tepian sungai di sana untuk pembangunan. Tapi ya artinya kalau pengembang besar tentu ada persyaratan, dia punya modal ya kan, untuk membuat semacam penurapan dengan konstruksi yang lebih kuat. Nah, ini persoalannya kadang-kadang yang kecil nggak dibela, yang besar kok dibolehin gitu ya. Nah disinilah menjadi persoalan.
sebetulnya dengan daerah aliran sungai, ada bantaran sungai 5 sampai 10 meter. Kalau di perkotaan memang tidak sebesar yang di daerah hulu yang memang catchment areanya lebih luas. Tapi untuk daerah perkotaan ini yang agak sulit nih. Berapa besar sih sebetulnya bantaran sungai itu harus bebas dari bangunan? 5 sampai 10 meter. Ya. Kalau betul 5 sampai 10 meter itu harus bebas dari bangunan. Artinya bukan berarti tidak masyarakat tidak boleh membangun. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah yang sebetulnya tidak direkomendasi untuk tempat tinggal. Tapi PR pemerintah pun harus menjaga kemudian membangun pengamanan sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Iya, dan juga jangan terlalu kreatif untuk membangun bangunan yang dengan ketinggian lebih dari 40 derajat, lebih baik kreatifnya mungkin menanami atau penghijauan di sekitar bantaran sungai ya, Kang Jadi Yayat, memperbanyak pohon pun itu bisa menahan gerakan tanah ya kan. Jadi tanah itu tidak terlalu labil. Jadi memang tanah pun perlu pegangan. Nah, hidup Supaya tidak labil dan menggantung. Mungkin terakhir kalau Mas Antisipasi. Pak Basuki. Jadi memang BPBD ini selalu kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, gitu. Terutama seperti masa-masa sekarang itu kan cuaca itu udah mendekati musim hujan yang mencapai puncaknya, gitu. Nah, setiap kali perakiraan cuaca kita informasikan juga masyarakat. Kemudian daerah-daerah yang tadi Pak Yayat sampaikan itu kita sudah petakan semua. Daerah mana saja sih yang kira-kira ini sering terjadi banjir, terus kemudian yang pernah terjadi longsor, gitu. Sejak tahun 2013 sampai sekarang, BPBD itu mencatat setidaknya itu ada 10 kasus di Jakarta yang pernah terjadi longsor, gitu. Memang sebagian besar itu berada di tebing-tebing sungai, gitu. Ketika misalnya terjadi curah hujan, maka tanah labil, ini kemudian terjadi longsor, gitu. Nah, memang itu yang kita selalu sampaikan adalah bahwa tinggal di bantaran-bantaran sungai yang memang memiliki tebing tinggi itu memang relatif lebih rawan, gitu. Nah, yang kita terpenting juga, informasi ini betul, sudah sampai ke masyarakat ya, Pak kemudian Basuki. dari BPBD sendiri juga menyediakan layanan call center kalau misalnya masyarakat membutuhkan informasi-informasi bisa ataupun dihubungi. pengaduan, gitu. Itu kita punya layanan call center 164, gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin masyarakat ingin ketahui atau ada pengaduan, bisa segera kita tindak lanjut. Di call center 164 ya Pak ya, Betul, untuk betul. pengaduan apapun. Betul, terkait dengan kebencanaan. Iya, terkait bencana tentunya ya. Kalau keamanan ya tentu lain lagi. Iya, baik. Jadi ini pesan moralnya jangan menahan air. Mau air kecil ataupun air besar, jangan pernah ditahan ya. Iya, dan yang pasti kita juga mengharapkan supaya masyarakat juga sadar mitigasi bencana itu tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi juga kesadaran di masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Kang Yayat sudah hadir di studio kami, Pak Basuki juga dari BPBD, dan pemirsa demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan salam kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Saya Cakri Miller. Saya Dias Kaslina, terima kasih. Sampai jumpa.